Shalom untuk semua kita. Kembali di pagi yang berbahagia ini, kita bersyukur kalau hari ini kita tetap terus mengalami akan kebaikan Tuhan, baik yang di Australia maupun yang di Indonesia ini ya. Ya, hari ini mungkin untuk saudara ada yang memperingati akan Gongsi Fachai. Biarlah kita menyapa dengan Gongsi. Biarlah kasih setia Tuhan terus kita alami dalam kehidupan ini. Amin, amin. Untuk itu saya mau menyapa dulu untuk saudara-saudara kita yang ada di Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan juga jemaat Sydney. Dan juga ada pemahaman Alkitab Peniel di kota Melbourne dan kota Brisbane. Untuk itu kita sapa mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Kita kembali ke Indonesia. Kita mulai dari kota Bandung. Di sana ada JKI Zoe Live dan juga di Tangerang, Citra Raya juga ada saudara kita yang menyaksikan akan tayangan ini. Kita beri salam mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Dan kami juga mau menyapa untuk saudara yang tergabung dalam pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota. Di kota Jakarta dan Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga untuk saudara yang ada di kota Medan. Ya, kita bersama mereka. Salam. Haleluya, haleluya. Dan juga tak lupa untuk para hamba Tuhan ya yang tergabung dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ada di Jabodetabek dan juga Rotendao ya. Dan ada di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai, Pulau Peling. Dan juga untuk setiap saudara-saudara yang menyaksikan akan konten YouTube ini lewat Zoe Live Church ini. Dan biarlah saudara-saudara boleh mendapati dari minggu ke minggu akan kasih Tuhan yang disampaikan lewat pemberitaan dan juga setiap pujian-pujian yang dinyatakan. Mari biarlah sama-sama kita menikmati akan ibadah ini. Dan saya mengajak biarlah saudara-saudara meresponi. Dan saya percaya di saat respon itu kita nyatakan, maka berkat itu kita terus alami di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, untuk mengawalinya saya mengajak sama-sama kita berdoa untuk memulai akan ibadah ini. Benar, Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan terima kasih, terlepas dari kebutuhan-kebutuhan materi yang kami tahu itu adalah bonus yang kami peroleh di saat kami sungguh mencari Engkau dan kebenarannya. Itu kami sudah terima. Dan biarlah dalam minggu demi minggu dan di hari ini Tuhan, Engkau dapati ungkapan syukur kembali yang kami nyatakan hanya kepadamu Tuhan, untuk kehidupan yang Kau berikan, untuk kehidupan yang masih Engkau percayakan buat kami, untuk kami terlibat di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, baik itu di dalam pelayanan di gereja ataupun juga di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan buat kami. Biarlah kami dapat melakukan itu yang terbaik Tuhan, buat Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami siap untuk menyatakan rasa syukur. Dan kami berdoa biarlah segala sesuatu yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang ingin mengganggu akan frekuensi, kami menyatakan gagal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau saja Tuhan yang beracara sepenuhnya di dalam ibadah kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
kami siap menyatakan pujian kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Biarlah segala pujian syukur hanya bagi Dia. Di saat kita bersyukur maka imun tubuh bertambah terus, saudaraku. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari nyatakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari dalam segala keadaan biarlah ungkapan syukur itu kita nyatakan terus. Haleluya. Yes. Mari saudaraku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari dalam bahasa Inggris katakan shout for joy. Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. 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 Shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Biarlah sama-sama pada saat ini sukacita itu tetap kita nyatakan. Coba yang di rumah masing-masing, coba tengok, mungkin ada anaknya, ada orang tuanya, ada sahabatnya, ada saudaranya. Biarlah kita mau beri tos, ya kita beri tos, yes, biar beri tos. Karena sukacita itu kita miliki dalam kehidupan kita. Dan biarlah kalau hari ini mungkin saudara memperingati akan Gongsi Bacai, mari sama-sama saya mau mengajak, kita mau menyatakannya dalam Mandarin Version ya. Chanmechu, haleluya. Chanmechu, haleluya. Haleluya. Chanmechu, haleluya. Chanmechu, haleluya. Ya, sekarang kalau di rumah ada yang mau bangkit berdiri, dipersilakan dan ikuti gerakan kami, gitu ya. Seperti gini ya. Yes, haleluya. Haleluya. Kita mulai ke kanan dulu ya. Yes. Ikuti kami. Chanmechu, haleluya. Chanmechu, haleluya. Haleluya. Chanmechu, Chanmechu, haleluya. Chanmechu, haleluya. Haleluya. Sekarang lambaikan tangan. Chanmechu, Chanmechu, haleluya. Chanmechu,
haleluya, haleluya. Biarlah sukacita itu terimpartasikan kepada kanan kiri. Haleluya, oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Lebih lagi, Janmeju, Janmeju, haleluya, oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Shout for joy, shout for joy, haleluya. Shout for joy, haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Biar tetap terus ungkapan syukur itu keluar dari mulut kita. Saya percaya ungkapan syukur itu membuat orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus baik, dan kita yang mengalaminya dapat terus mengimpartasikannya kebaikan Tuhan itu buat sekeliling kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Mari tetap memuji Tuhan loh. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. 주 예수 아이워, 주 예수 아이워, 주 예수 아이니, 주 예수 아이다, 성진 가우수오. 주 예수 아이워, 주 예수 아이니, 주 예수 아이다, 성진 가우수오, 성진 가우수오, 성진 가우수오. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar engkau dapati ungkapan syukur dari setiap kami terus dan terus, apapun keadaannya, karena kami tahu kehidupan itu engkau beri.
Dan biarlah terus rencanamu terjadi dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kami. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Amin, amin. Bapa, ini kami. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Wo Cimpaini, wo Cimpaini, wo Cimpaini, wo Cimpaini, weyo ni Peter, wo Cimpai Chame, wo Cimpaini, wo Cimpaini, weyo ni Peter, wo Cimpai Chame. Kau ku sembahkan, ku sembahkan
sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Yang pria saja nyatakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sungguh tiada nama yang lain yang layak ditinggikan. Sungguh tiada nama yang lain yang layak dimuliakan. Hanya Yesus yang layak menerima ungkapan syukur hati setiap kami. Ini kami Tuhan, pagi ini naikkan syukur kembali, bawa pengagungan ke taman kudus-Mu, taman kudus-Mu, taman kudus-Mu Bapa. Engkau saja yang layak menerima. Ini kami Tuhan, kami terima pengagungan. Sungguh terima kasih untuk hidupmu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk hati-Mu, untuk perhatian-Mu dalam hidup kami selamanya. Biarlah Engkau dapati kembali pagi ini pengagungan komitmen kami kembali. Kami nyatakan hanya untuk-Mu segenap hidup kami beri. Lewat setiap apa yang Engkau percayakan kepada kami, kami beri kembali pengagungan kami Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah jadi sesuai apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi saluran berkat seperti yang Engkau ingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan sekali lagi. Buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesusku, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Ini kami Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Biarlah Engkau dapati iman daripada kami Tuhan. Kasih setia, karena satu perkara yang kami tahu, lewat pengalaman-pengalaman kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, terbukti Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan dunia saat ini, kami tahu sehelai rambut yang jatuh daripada kami Engkau hitung. Oh Tuhan, apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih setiamu? Ketelanjangankah, kelaparankah? Tak ada Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, sekali lagi katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku tak
menaruh harap dan percaya hanya kepadamu. Hati kami takkan gentar, hati kami takkan takut, sebab kami tahu harapan di dalam-Mu sungguh terbukti. Tak pernah Engkau ingkari janji setia-Mu daripada kami. Inilah yang kami tahu, Engkau setia. Bapa setia, yang Engkau dapati daripada kami Tuhan. Engkau dapati kami tak pernah akan mengingkari janji kami. Kami tak akan mengingkari setia kami. Apapun yang kami alami, kami tahu kami mau selalu lebih lagi mengasihi, mencintai Engkau Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Mari serukan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Dia yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Yesus Tuhan. Mari saudaraku, sekali lagi saya mengajak kita membuka kedua tangan kita. Buka kedua tangan kita. Haleluya. Biarlah engkau dapati seperti pujian ini, saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Abahku yang setia. Kau Abahku yang setia. Kau setia. Ini kami mau selalu setia kepadamu Tuhan. Bawa lebih lagi, bawa lebih lagi untuk mengalami kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Terus
kau dapati daripada kami yang mau terus bersorak-sorai, mulut penuh dengan puji-pujian, pengagungan hanya kepada Engkau, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kudus. Dikuduskanlah namamu Tuhan. Haleluya. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Amin. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sekali lagi, hosana bagimu Yesus, hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan.
kasih setiamu Tuhan. Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dan kita akan menggali kebenaran Tuhan melengkapi pengetahuan kita. Saya akan ajak Anda berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah siap mendengar kebenaran-Mu. Kami membuka hati kami, dibuka dengan lebar untuk diisi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Wahyu, hikmat, dan pengertian sudah kami terima dan ada di dalam kami, membuat kami mengerti firman-Mu dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan menggali kebenaran firman. Namun sebelum itu saya akan ajak Anda untuk melihat beberapa hal yang menjadi dasar untuk mengerti firman ini. Saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 32. Firman Tuhan berkata begini, maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu mengerti itu akan memerdekakan kamu. Untuk mendapatkan dan untuk mengerti kebenaran, kita harus menjadi murid. Menjadi murid berarti kita belajar. Kita menjalani kehidupan ini harus terus belajar. Belajar tidak selesai-selesai. Kita terus belajar. Dan waktu kita belajar, firman Tuhan berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran yang kita ketahui ini adalah hasil dari waktu kita belajar. Kebenaran yang kita peroleh ini, firman Tuhan berkata, akan memerdekakan kamu. Jadi Anda dan saya yang hari ini masih belum merdeka, masih terbelenggu. Terbelenggu karena apa? Karena sakit penyakit. Karena rezekinya netes, cuman netes. Karena masalah-masalah dalam hidup. Firman Tuhan berkata, kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan Anda. Jadi, prakteknya gimana? Prakteknya, tatkala Anda mendengar firman itu suatu kebenaran, Anda terima, masuk ke dalam rohmu, itu nanti firman akan bekerja. Tatkala Anda sedang menghadapi masalah dan Anda sedang berdoa, jangan terkejut tiba-tiba Anda punya ide. Sebetulnya bukan idemu, tapi kebenaran yang adalah Tuhan sendiri tadi yang ngomong kepada Anda. Ya. Nanti pengalaman demi pengalaman akan melengkapi Anda. Nah, itu Yohanes 6. Saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes juga pasalnya yang ke-14. Pasal 14 ayatnya yang ke-12. Ini adalah firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, aku di situ Yesus. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Percaya ini adalah persyaratan. Ia, orang yang percaya tadi, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Alasannya, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus sudah pergi kepada Bapa dengan kenaikan ke surga. Nah,
Pekerjaan yang Yesus kerjakan harus dilanjutkan. Anda dan saya ditunjuk untuk melanjutkan. Persyaratannya cuma satu, bukan KTA, kartu tanda anggota, bukan. Persyaratannya adalah percaya. Nah, sangat simpel. Namun banyak orang yang salah di dalam menanggapi ini. Percaya. Ya, seringkali kita dengar orang diskusi, aku kan sudah bergereja, aku sudah dibaptis, aku sudah ikut pelayanan. Itu kan tanda bahwa saya sudah percaya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi percaya di sini dibutuhkan konfirmasi dari mulut kita. Tuhan Yesus, aku percaya. Engkau berkata, tatkala aku sebagai murid, aku belajar firman-Mu, aku mengerti kebenaran, kebenaran yang aku mengerti akan memerdekakan aku dari semua belenggu-belenggu, apapun namanya. Itu percaya. Sekarang, berkaitan dengan Yohanes 14 ayat 12. Dalam nama Yesus, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, aku salah satu percaya kepada Yesus. Dan Yesus berjanji, aku yang percaya tadi dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, itulah percaya. Sangat sederhana, tetapi itu perlu. Anda harus mengucapkan bahwa Anda percaya. Oke, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat Yakobus. Ini yang akan kita pelajari pagi ini. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ini hukum yang pertama. Kita semuanya bersalah dalam banyak hal. Banyak hal. Lebih dari 2. Apa salahnya? Perkataan salah? Pikiran salah? Memori salah? Kenapa memori salah? Yang diingat cuma salahnya orang, kebaikannya orang nggak diingat. Terus kelakuan kita salah. Apalagi mata kita salah, telinga kita salah. Firman berkata banyak hal, lebih dari 2, banyak hal. Kalau Anda sadar, Anda ngerti, pasti Anda berkata, iya memang saya banyak salah. Kemudian dilanjutkan, itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Loh, tadi di yang pertama termasuk perkataan, betul. Perkataan yang keluar dari mulut Anda, idenya dari mulut Anda. Idenya dari dalam diri Anda sendiri. Tetapi, yang kedua ini, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ini adalah orang yang memperkatakan sesuatu yang diambil atau di-copy paste dari perkataan Yesus. Contoh, Matius 10. Yesus memanggil ke-12-nya. Kenapa cuma 12? Waktu itu hanya baru punya 12. Lalu memberikan kuasa dan otoritas kepada muridnya untuk menguasai setan-setan, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini kuasa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita juga murid, tetapi sekarang ini muridnya Yesus miliar, bukan 12 lagi. Kita berkata kalau Anda percaya, Tuhan, aku salah satu murid-Mu di muka bumi ini. Engkau berjanji telah memberikan kuasa dan otoritas kepada murid-murid-Mu termasuk aku. Aku terima. Kuasa untuk menguasai setan-setan, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Aku terima. Inilah reaksi yang benar yang harus kita katakan. Ya. Jadi yang kedua, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Kita nyatakan bahwa kita nggak bersalah. Kita mengcopy paste perkataan Yesus.
Ia adalah orang sempurna. Nah, orang yang bisa mengambil perkataan Yesus dan diperkatakan, firman Tuhan berkata, Anda orang sempurna. Ya, Anda mungkin berkata, aduh, aku masih banyak dosa dan salah. Itu penilaian Anda sendiri terhadap Anda sendiri. Tetapi Tuhan Yesus menilai Anda berdasarkan kriteria yang Dia punya. Yaitu apa? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Barang siapa tidak bersalah. Karena dia mengambil perkataan Yesus. Dia nggak salah dalam perkataan. Dan Anda disebut sempurna. Wah, menarik ini. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang sempurna menurut kriteria Tuhan? Orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya ini bisa dikendalikan. Apa? Seluruh tubuh. Organ-organ tubuhmu. Ya, seringkali Anda melihat postingan, ada lagi orang lagi ketawa-tawa, lagi nonton sepak bola, tiba-tiba, aduh, Tuhan bilang, kamu sempurna, kamu bisa mengendalikan seluruh tubuhmu. Tiba-tiba Anda pilek, Anda batuk, Anda keluarkan ingus saking kencangnya, tiba-tiba kepalamu muter. Oh, Anda di jalan, Anda lagi nyopir. Apa yang harus Anda lakukan? Minggir. Setelah minggir Anda katakan, Tuhan, Engkau sudah memberikan kepadaku kuasa dan otoritas. Sekarang aku perintahkan vertigo, migrain ini, aku perintahkan, aku cabut dari kepalaku. Aku lepas dan aku buang. Anda berkuasa dapat mengendalikan seluruh tubuhmu. Kalau Anda percaya, praktekkan. Praktekkan, tidak ada cara lain. Bagaimana Anda sebagai anak-anak yang masih sekolah, ya, karena terlampau banyak main TikTok, terlampau banyak main game. Saya melihat postingan yang dikirimkan, tidak tahu siapa yang mengirim, ada anak-anak kira belum 12 tahun, mungkin sekitar 9-10 tahun. Dia bisa menghabiskan 15 juta hanya untuk beli pulsa atau untuk bermain game. Saya melihat orang-orang dewasa muda sudah bekerja, tapi tatkala waktunya dipakai untuk main game, tanpa dia sadari, kualitas hidupnya merosot. Diajak ngomong, bengong, tidak bisa cepat connect. Ini saya melihat bukan 1-2 orang, beberapa orang. Ya. Awalnya dia cerdas, diberitahu, cepat nangkap. Belakangan diajak ngomong, ngerti nggak? Enggak. Loh, drastis sekali. Ya, itu realita kehidupan. Ya. Bagaimana dengan Anda yang sudah berbisnis? Berbisnis sendiri, untung besar untuk sendiri, tapi rugi juga sendiri juga yang menanggungnya. Nah, dikatakan kalau kamu bisa memperkatakan dengan perkataan yang Yesus katakan, Anda orang sempurna. Beda tipis yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Nomor 1, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Salah terus. Yang kedua, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Kenapa kok nggak bersalah? Karena dia selalu mengkopi apa yang Yesus katakan. Tadi sudah saya katakan, sesuai dengan Matius 10 ayat 1, Yesus berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan kuasa dan otoritas. Sehingga mereka dapat menguasai, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Anda tahu, 12 murid, karena itu awal-awal Yesus pelayanan. Hari ini murid Yesus bukan cuma 12. Lebih dari 12 orang. Miliar bunyinya. Nah, kemudian
dari sekian miliar, muncullah salah satunya adalah Anda. Anda mengkopi perkataan Yesus, Tuhan, aku murid-Mu. Engkau berjanji telah memberikan kepadaku kuasa dan otoritas untuk menguasai roh-roh jahat dan mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Aku terima. Nah, ini Anda termasuk yang kedua tadi. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Kalau salah gimana? Anda tiba-tiba sakit. Tuhan, kasihanilah aku, jamahlah aku, sembuhkanlah aku. Padahal Tuhan sudah menjalani proses untuk menyembuhkan Anda. Kenapa kita masih memintanya? Nah, Anda ngomong seperti yang Yesus ngomong. Yesus berkata memberikan kuasa dan otoritas kepadamu dan kamu merespon. Terima kasih Tuhan. Kuasa yang kau berikan sudah aku terima. Buktikan. Nanti Anda akan mengalami sesuatu yang spektakuler. Nah, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Oh, haleluya. Tuhan bilang, ia adalah orang sempurna. Anda yang selalu memperkatakan perkataan Yesus, jangan pernah ragu. Tuhan melihat Anda orang yang sempurna. Apa itu orang yang sempurna? Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh ini ada gangguan, Anda bisa mengendalikan. Wow, Anda bisa mengendalikan. Pertanyaannya, apa hanya seluruh tubuh ini yang ada di dalam tubuh ini? Enggak. Yang di luar tubuh ya. Di luar tubuh. Contoh. Ada yang bersaksi waktu tahun 2023. Ada kelompok orang yang berdoa. Karena kotanya, daerahnya sudah tidak turun hujan cukup lama. Dan dia berkata, Tuhan, ini dari Januari sampai September hujan belum turun. Firman-Mu di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-22 kalau tidak salah, saya cek dulu sebentar. Ulangan 28. Ayatnya yang ke 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, dengan demam kepialu, dengan sakit radang, dengan kekeringan, dengan hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Kekeringan. Tuhan, kotaku, daerahku, dari Januari 23 sampai September 23 enggak turun hujan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 28 ayat 22, kekeringan itu adalah kutuk. Sekarang aku minta darah-Mu, darah Yesus, darah perjanjian itu, aku taruh atas tanah di mana kami tinggal. Di kota Anu, di daerah Anu, tidak turun hujan sudah 9 bulan. Aku sekarang minta darah perjanjian untuk memperdamaikan tanah, supaya kutuk kekeringan tidak ada lagi. Darah-Mu sudah ada di tanah di mana aku tinggal. Berarti kota di mana aku tinggal sudah tidak ada tulah kekeringan. Sekarang aku memanggil awan yang bermuatan air. Turunkan air itu sebagai hujan. Karena di kotaku sudah tidak ada kutuk kekeringan. Demi nama Yesus, Anda berdoa. Ngikutin pola yang Ulangan katakan. Kekeringan, kutuk. Oke. Nah, kesaksian berkata,
Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari kemudian turun gerimis. Kemudian mereka berdoa lagi sampai hujan turun. Dan ternyata dalam minggu itu hujan turun. Wow. Nah, kembali lagi ya. Yakobus ya. Yakobus pasalnya yang ketiga tadi. Oh, haleluya. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, tidak bersalah karena apa? Memperkatakan janjinya Tuhan. Ia adalah orang sempurna. Anda memperkatakan janjinya Tuhan, perkataan Tuhan Anda ulang lagi. Firman berkata, Anda orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh ini bisa dikendalikan. Kena penyakit, Anda bisa kendalikan. Ada gangguan-gangguan, Anda bisa kendalikan. Apa hanya itu saja? No. Di luar tubuhmu ini. Selama yang di luar itu dapat mempengaruhi hidupmu, itu dalam otoritasmu. Contoh dalam berbisnis. Bisnis sepi. Ingat, Anda menjadi orang yang sempurna tatkala Anda memperkatakan janjinya Tuhan. Kegagalan itu kutuk. Anda katakan, Tuhan, aku berbisnis ini. Kalau aku melihat catatanku, dari tanggal 1 sampai hari ini, belum ada bisnis yang masuk. Firman-Mu berkata itu kutuk. Kutuk gagal. Kutuk gagal sudah diselesaikan dengan darah perjanjian Tuhan. Aku taruh atas bisnisku. Semua barang-barang yang dijual aku percikkan darah Yesus. Semua barang sudah tidak ada kutuk lagi. Sekarang pembeli aku panggil engkau dari utara, selatan, timur, barat yang membutuhkan datang untuk membelinya. Demi nama Yesus, Anda mulai memperkatakan janji Tuhan. Ingat, di mata Tuhan, tatkala Anda memperkatakan perkataan iman, Anda orang sempurna. Bukan Anda yang mengatakan, bukan saya yang memperkatakan, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memperkatakannya. Nah, tadi kita sudah membaca Yohanes 8 ayat 31-32. Yohanes 14 ayat 12. Yesus hanya mensyaratkan satu, percaya. Berani enggak kita percaya? Berani enggak kita mempraktekkan? Anda di mata Tuhan sempurna. Anda dikatakan oleh Tuhan dapat mengendalikan seluruh tubuhmu. Termasuk dari luar tubuhmu yang mempengaruhi tubuhmu. Anda bisa mengendalikan. Beranikah Anda percaya? Persyaratannya sangat sederhana. Kalau kamu percaya. Saya berharap Anda mulai mengerti. Tuhan tidak minta syarat yang muluk-muluk. Anda harus berpuasa 3 hari 3 malam. Anda harus melakukan puasa Daniel, puasa yang lain-lain. Nah, Tuhan cuma berkata, jikalau engkau percaya. Beranikah kita untuk masuk kepada yang Tuhan janjikan? Syaratnya sederhana, Anda percaya. Percaya adalah memperkatakan kembali apa yang Yesus katakan. Tidak sulit, melangkahlah. Saya tiba-tiba ingat seorang yang lumpuh, sudah berada dekat dengan kolam Bethesda. Peraturannya adalah tatkala kolam air Bethesda tadi bergejolak, siapa yang turun pertama kali, dia sembuh. Orang ini untuk menuju ke pinggir itu butuh waktu beberapa menit. Lumpuh, dia berusaha setengah mati untuk maju. Orang lain mendahuluinya.
bukan baru sekali, berulang kali. Dia dikatakan dia sudah sakit bertahun-tahun. Mungkin dia baru setahun di situ, mungkin baru 5 tahun di situ, atau mungkin sudah selama dia sakit. Yesus datang, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Mestinya jawabannya mau atau tidak. Tapi dia menjawabnya berbeda. Tatkala air itu bergolak, aku sedang menuju sana, tapi aku selalu kalah dalam bersaing. Itu yang dia ucapkan. Tidak menjawab pertanyaan Yesus. Maukah engkau sembuh? Harusnya dia berkata, mau. Harusnya berkata begitu. Tapi dia berkata lain. Hari ini Tuhan juga bertanya kepadamu, maukah engkau menjadi orang yang sempurna? Anda ingat tatkala Yesus di antara murid-muridnya ada anak kecil dan Yesus berkata, kalau engkau seperti anak ini, anak kecil ini, engkau bisa ada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Ya itu tadi. Yesus bertanyanya sederhana, maukah engkau sembuh? Dia jawabnya yang lain. Yesus nanti bertanya lagi, dia jawabnya yang lain lagi. Yang kalau anak kecil, kamu mau permen? Mau, kan begitu. Ya kan? Mari kita belajar seperti yang Yesus kehendaki. Maukah Anda sempurna? Menjadi orang sempurna, Yesus cuma berkata, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, yaitu mengkopi perkataanku. Tidak terlampau sulit. Tidak terlampau sulit. Yang menghalang-halangi adalah kita sendiri, bukan orang lain. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sedang mempelajari Yakobus 3 ayat 2. Pewahyuan, hikmat, pengertian-Mu turun atas setiap anak-anak Allah yang sudah Tuhan tebus, dimanapun mereka berada. Tuhanku, izinkanlah seberapapun orang yang mengerti rahasia firman ini, dan aku katakan, mereka adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan segala sesuatu di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Itu janji-Mu. Aku percaya. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Engkau juga memberkati roti dan anggur untuk kami yang mengikuti berita ini. Dan Engkau sudah memberkatinya dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Terimalah. Mari kita memperkatakan perkataan iman, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Tuhan Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan darah Yesus ini adalah darah perjanjian Tuhan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan firman-Mu berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut. Kami percaya dan kami terima, kami setuju. Engkau juga berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Kami juga percaya, kami juga setuju. Tuhan, darah perjanjian-Mu kami ambil, kami taruh pada tubuh kami. Dan firman-Mu berkata, seluruh tubuh kami ada darah perjanjian Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dengan kami. Dan darah itu sekarang ada pada kami. Dan Kau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai kami, merugikan kami. Itu janji-Mu. Kami percaya dan kami setuju. Terjadi dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.